Iya, sudah kenal semuanya. Anak akan tunjuk 2 orang supaya jadi bukti antum benar-benar sudah kenal apa enggak. Baik. Yang peci putih. Nah. Baik. Antum kok kenalan dulu? Tanya, anak mau tanya. Jangan ditunjuk baru kenalan antum. Yang di kiri antum siapa namanya? Dari mana? Dari Medan. Type Z, kenal sama dia? Enggak juga antum. Siapa namanya Z? La haula wa la quwata illa billah. Allah tabaraka wa ta'ala qala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Perlu kenal kita sama saudara kita, jemaah. Ada saudara sebangsa. Wa ila adin akhahum huda. Hud itu saudara sekobilah, sebangsa sama Ad. Ada saudara karena susuan. Apa ayatnya? Wa akhawatukum minar radha'ah. Ada saudara karena agama. Innamal mu'minuna ikhwah. Sampai antum lihat ya, persaudaraan karena agama ini, walaupun terjadi pembunuhan di antara mereka, tetap saudara. Gak terputus ya. Apa kata Allah? Faman ufiya lahu min akhihi. Ini yang bunuh dimaafkan jemaah. Akhu. Akhaka fa inna man la akha lahu kasa'in ilal hijabi ghairi silahi. Mereka mengatakan saudaramu, perhatikan saudaramu. Kita ini saudara jemaah. Sesungguhnya orang yang gak punya saudara itu seperti orang yang berangkat ke medan perang tanpa senjata. Berapa banyak di antara kita futur, imannya lemah. Gara-gara gak punya saudara yang menyelamatkan, hilang dia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana perhatian dia dengan saudaranya. Ada orang kalau nggak salah dari Syam yang biasa datang ke kota Madinah. Kemudian nggak pernah datang lagi. Umar tanya, "Aina fulan?" kata dia. Kata orang, fulan sudah berubah. Fulan sudah inharaf, sudah menyimpang lagi, nggak kayak dulu. Lalu Umar memanggil katibnya untuk menulis surat kepada fulan. Ana lupa isi suratnya Umar, tapi kalau nggak salah awal dari surat Ghafir, Ghafirid dzambi qabilit taubi syadidil iqab. Kemudian Umar menyuruh orang-orang di majelisnya untuk mendoakan fulan. Fulan itu ketika buka suratnya, dia lihat, ya Allah katanya, aku diingatkan akan pintu taubat yang terbuka. Allah itu maha pengampun walaupun banyak dosaku. Dan diingatkan oleh ancaman Allah, Allah itu iqabnya syadid. Akhirnya orang ini kembali kepada jalan kebenaran. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, isna'u, seperti ini kalian berbuat kalau ada saudara-saudara kalian yang menyimpang. Tapi kalau kita nggak punya saudara, antum nggak hadir kajian nggak ada yang tanya. Fulan mana? Nggak tahu, memang anak nggak kenal sama fulan. Tapi coba antum punya saudara, ketika antum nggak hadir kajian akan ditanya, fulan, waina kinta ma ra'aina? Kok lama nggak kelihatan antum kajian? Iya, anak sekarang kajiannya main game. Ada sebagian orang yang kajiannya seperti itu. Maka tolong jangan meremehkan peran saudara dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sendirian antum hidup. Dan jangan sampai antum berada di tengah-tengah lautan manusia, tapi antum sendiri.
Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, kita akan mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab ini kumpulan dari bab-bab pembahasan tentang adab. Al-Imam Bukhari punya kitab Al-Adab dalam kitab sahihnya. Sedangkan ini adalah kitab adab yang disendirikan dari kitab sahih. Di dalamnya ada hadis yang kebanyakan hadisnya sahih, tapi ada beberapa hadis yang ada catatan. Karena memang Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala ketika menyusun kitab ini, beliau tidak mensyaratkan apa yang beliau syaratkan dalam kitab sahihnya. Jadi kalau antum nanti dapat hadis loh, kok dhaif ya, padahal Imam Bukhari. Iya, karena Imam Bukhari tidak mensyaratkan hadis yang dia sebutkan sahih dalam kitab ini. Dan bicara adab kembali ya, ingat permisalan iman itu. Mathalul iman kamathali madinatin laha khamsatu husun. Masih ingat tentu? Iman itu perumpamaannya seperti sebuah kota yang memiliki 5 benteng. Benteng yang paling dalam itu terbuat dari emas, yang nomor 2 terbuat dari perak, yang nomor 3 terbuat dari besi, yang nomor 4 terbuat dari batu, yang nomor 5 terbuat dari batu bata. Batu bata. Taib. Yang paling luar nomor 5 itu apa? Adab. Adab. Artinya setan itu tidak akan bisa mengganggu iman antum sebelum dia merusak benteng yang pertama. Nomor 5 tadi, yang pertama dari luar. Adab ini mungkin perkara yang remeh. Adab makan. Ada orang makan nggak baca bismillah. Anak nggak baca bismillah kan tetap halal nasinya. Emangnya kalau anak nggak baca bismillah jadi haram? Kadang-kadang seperti itu. Dia menganggap hal itu hal remeh. Adab makan, kul mimma yalik. Kalau anak makan yang di tengah, dosa emangnya. Ada adab tidur yang mungkin sebagian kita tidak menjaga adab sebelum tidur. Ada adab masuk ke toilet. Antum kalau masuk toilet dengan kaki kanan, dosa apa enggak? Dosa enggak? Enggak dosa antum. Enggak dosa. Tapi antum kehilangan pahala. Ini babnya bab adab. Maka ketika kita menjaga adab kita, insya Allah setan itu enggak akan mengenai benteng yang kedua. Benteng yang kedua itu, atau yang nomor 4 dari dalam itu, yang terbuat dari batu adalah al-mustahabbat, ibadah-ibadah yang sunnah, anjuran-anjuran. Yang nomor 3 yang terbuat dari besi itu al-wajibat. Artinya kalau seorang muslim menjaga, dia udah benteng pertamanya jebol, adab dia kurang, maka setan akan merusak sunnah-sunnah yang biasa dia kerjakan. Dia akan kehilangan qobliyah, ba'diyah. Adabnya udah hilang. Maka qobliyah, ba'diyahnya dia akan tinggalkan. Baca Quran wajib enggak? Wajib enggak? Wajib lah baca Al-Fatihah. Tapi selain itu enggak wajib. Antum kalau sholat baca Al-Fatihah aja, sah enggak sholat antum? Sah sholat antum. Baik. Kalau antum sholat sunnah duduk, boleh nggak? Antum habis sholat isya, tahu-tahu satu baris mahasiswa sholat sunnahnya duduk. Kan nggak dosa. Jadi ketika adab hilang, mulai dirusak, yang sunnah akan mulai dirusak sama setannya. Jebol sunnah, orang ini sudah meninggalkan yang sunnah-sunnah, tinggal yang wajib dia. Maka yang wajib berada
dalam kondisi sangat berbahaya sekali. Awalnya dia nggak tinggalkan yang wajib. Contoh nih, sholat berjamaah itu sunnah apa wajib? Mahasiswa baru masih wajib. Nah, nanti semester kedua, oh ternyata ada khilaf, Ustaz. Iya, ada baru tahu gitu. Seperti nanti dia akan mulai meremehkan sholat berjamaah. Enggak, sudah, orang ada khilaf. Dan tidak ada ingkar dalam permasalahan khilafiyah. Allahu Akbar. Tambah pinter dia. Mulai dia sholat di rumah. Anda sering sampaikan, kenapa kampus kita sekarang itu kalau hampir jam 12 pintunya ditutup. Kenapa? Untuk menghindari yang jadi imam di rumahnya. Karena ada sebagian mahasiswa yang ngimami di kos-kosan dia. Makmumnya siapa? Wallahu a'lam. Dia selalu jadi imam di situ. Ada yang seperti itu. Untuk menghindari hal itu ditutup. Demi menjaga. Karena kalau sudah tadi yang sunnah hilang, yang wajib bahaya. Boleh jadi mulai dia telat sholatnya. Ya. Kemudian kalau sudah yang wajib mulai bolong-bolong, maka akan masuk ke benteng yang terbuat dari perak. Untuk merusak apa? Keikhlasannya. Dia masih beribadah tapi udah gak ikhlas. Masih ada di masjid sholat jamaah sih sama teman-temannya, tapi udah mulai gak ikhlas. Allah mengatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Orang munafik itu jamaah, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Keren orang munafik itu jamaah. Penampilannya keren. Seakan-akan orang paling beriman mereka. Tapi ikhlasnya udah hilang. Ketika keikhlasan mulai hilang, maka benteng terakhir yang terbuat dari emas, yaitu al-yakin, keimanan kita yang akan rusak nanti. Maka kita bicara adab, tolong jangan dianggap hal yang remeh. Tapi ini adalah benteng terdepan kita yang harus kita jaga. Baik, barakallahu fiik. Kita sampai ke pembahasan tentang adab bab qiyamur rajuli, babun qiyamur rajuli au babu qiyamir rajuli li akhi. Bab tentang seorang yang berdiri untuk saudaranya. Boleh enggak kita berdiri untuk menyambut saudara kita? Tapi kita akan baca hadis nomor 945. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li masyaikhi wa li walidayhi wa li tullabihi wa li talibatihi wa lil hadirina wal mustami'ina ajma'in. Qala al-mu'allif wa huwa amirul mu'minin fil hadits Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Ibrahim al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Bab qiyamir rajul li akhi. Haddatsana Muhammad bin Ar'arah qala haddatsana Syu'bah an Sa'd bin Ibrahim an Abi Umamah ibn Sahl ibn Hunayf an Abi Sa'id al-Khudri anna nasan nazalu ala hukm Sa'd ibn Mu'adh fa arsala ilayhi faja'a ala himar falamma balagha qariban min al-masjid qala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khairakum aw sayyidakum faqala ya Sa'd inna haula'i nazalu ala hukmik faqala Sa'd ahkum fihim an tuqtala muqatilatuhum wa tusbara dhurriyyatuhum faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hakamta bi hukmillah aw qala hakamta bi hukmil malik. Barakallahu fikum. Ini hadis diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Peristiwa yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Afwan, tahun ke-5 Hijriah. Perang pertama yang menjadi penentu adalah perang Badar. Di mana jumlah umat Islam saat itu berapa? 300 melawan 1000. Allah berikan kemenangan.
Itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Kemudian terjadi perang Uhud sebagai bentuk balas dendam kaum musyrikin kepada umat Islam pada waktu itu. Mereka membawa 3.000 pasukan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi mereka dengan jumlah 700. Allah berikan kekalahan kepada umat Islam. Terbunuh kira-kira 70 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa penyebabnya? Menyelisihi aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa sampai menyelisihi? Kenapa coba? Allah mengatakan minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Karena di barisan umat Islam ternyata mereka nggak satu visi dan misi. Ada di antara mereka yang perang mencari dunia. Ada yang cari akhirat. Kemudian hilang tuh. Kemenangan yang pertama didapat oleh mereka jadi hilang. Berubah menjadi kekalahan. Itu tahun ketiga. 700 melawan 3.000. Di tahun kelima Hijriah. Ini yang berhubungan dengan hadis yang kita bahas. Umat Islam dikepung oleh kaum musyrikin Mekah yang berkolaborasi dengan orang-orang Yahudi dan kabilah-kabilah bangsa Arab yang bukan dari Quraisy. Mereka datang dengan jumlah 10.000 yang akhirnya Nabi SAW membuat Khandaq. Akhirnya orang-orang musyrikin mengepung kota Madinah karena nggak bisa masuk ke dalam kota Madinah. Inginnya mereka menghabisi kaum muslimin. Di tengah-tengah kota Madinah tinggal satu kabilah dari qabail Yahud. Umat Islam Nabi Muhammad SAW ketika beliau datang ke kota Madinah, di kota Madinah itu sudah banyak bangsa Yahudi. Jadi kalau ada orang yang ngajarin kita toleransi, seakan-akan toleransi itu baru ada di Indonesia. Oh nggak ada dulu. Berkumpul dengan agama-agama lain. Kumpul sama Yahudi. Tetangganya orang Yahudi. Yang melayani Nabi SAW salah satunya adalah bocah Yahudi. Ada 3 kabilah. Yang besar ya. Yang pertama namanya Banu Qainuqa. Banu Qainuqa ini diusir dari kota Madinah. Padahal mereka ada perjanjian untuk sama-sama. Ada MOU yang dibuat antara Nabi Muhammad SAW dengan bangsa Yahudi bahwa kita harus sama-sama menjaga bangsa ini, negeri ini. Ternyata mereka berkhianat. Mereka akhirnya diusir. Itu setelah perang Badar. Kemudian setelah perang Uhud ada Banu Nadir yang Allah ceritakan di surat Al-Hasyr. Cerita mereka. Mereka pun diusir. 2 nih. Banu Nadir ini dari merekalah istri Nabi yang namanya Safiyah. Safiyah binti Huyai bin Akhtab An-Nadhariyah dari Bani Nadir dia. Tinggal satu kabilah lagi. Namanya apa jemaah? Banu Quraidah. Banu Quraidah ini belajar dari 2 kabilah yang diusir, mereka menjaga perjanjian. Tapi ternyata pemimpin kabilah Banu Nadir, mertuanya Nabi SAW nantinya, yaitu Huyai bin Akhtab, ngompori Banu Quraidah. Ketika mereka datang dengan 10.000 pasukan, tapi orang musyrikin nggak bisa masuk ke dalam kota Madinah. Di dalam kota Madinah ada Yahudi. Bagaimana memprovokasi Yahudi supaya mereka membatalkan perjanjian mereka, agar berkhianat dan menyerang umat Islam dari dalam. Ini kejadian Banu Quraidah. Allah menceritakan peristiwa itu di surat Al-Ahzab. إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ.
Hunalika tuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Ketika pasukan musyrikin datang dari arah bawah, kamu dari arah yang tinggi, ja'ukum min fawqim, dari arah atas dan dari arah bawah. Musyrikin datang, orang-orang Yahudi juga berkhianat. Itu umat Islam kebingungan jemaah. Mereka kelaparan, jumlah mereka sedikit, persenjataan mereka tidak lengkap. Itu sampai Allah sebutkan wabalagatil qulubul hanajir. Jantung itu mau keluar. Orang kalau takut itu kan dikatakan jantungan. Itu jantungnya mau keluar sampai ke tenggorokan. Disitulah umat Islam benar-benar diuji. Singkat cerita, Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Di mana kaum musyrikin meninggalkan kota Madinah, Allah kirimkan angin. Yang tersisa siapa? Yahudi. Yahudi nggak bisa pulang. Dia ada di dalam kota. Memang Huyai bin Akhtab ketika memprovokasi, dia ngomong, jaminannya aku akan masuk bersama kalian. Akhirnya selesai perang, Nabi mau istirahat. Capek jamaah, sebulan penuh kira-kira. Tahu-tahu datang malaikat Jibril di atas kudanya dalam wujud Dihya al-Kalbi. Dia mengatakan, engkau sudah letakkan senjatamu? Iya, kata Nabi SAW. Capek udahlah. Malaikat-malaikat belum. Allah perintahkan kepadamu untuk menyelesaikan Banu Quraidah. Maka Nabi SAW berangkat dengan para sahabatnya ke Banu Quraidah. Antum ingat hadis Nabi SAW mengatakan, La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Nggak ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sampai sahabat ada yang sholat asar habis isya. Karena pikir mereka, ya sudah pokoknya kita nggak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini urusannya perang. Genting sekali masalahnya. Maka berangkatlah ke Banu Quraidah. Wahai Banu Quraidah, gara-gara pengkhianatan mereka. Dan peristiwa ini menjadi salah satu bahan oleh orang-orang orientalis untuk menyebutkan umat Islam itu barbar. Kenapa? Ketika dikepung Banu Quraidah menyerah, sudah terserah mau diapakan. Dua kabilah sebelumnya diusir. Banu Quraidah diapakan? Belum tahu mereka. Mereka akhirnya sepakat mau mengikuti keputusannya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini sekutunya Banu Quraidah. Jadi ketika Islam belum sampai ke kota Madinah, orang Yahudi itu punya sekutu-sekutu jemaah. Dia ya untuk menjamin keamanan mereka. Mereka bersekutu dengan bangsa Arab, dengan orang-orang Ansor di sana. Sa'ad bin Mu'ad, salah satu pemimpin Ansor ini, termasuk sekutunya Banu Quraidah. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, Anna nasan nazalu ala hukmi Sa'ad bin Mu'ad. Orang-orang Yahudi itu mau mengikuti keputusannya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini, dia termasuk yang kena panah pada waktu perang Khandaq. Dia dirawat di Masjid Nabawi. Nabi ingin dekat sama Sa'ad ya. Sa'ad ini punya peran yang sangat penting dan jasa yang besar sekali. Yang ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia, arsy-Nya Allah itu bergetar. Akhirnya kata Nabi SAW, fa'arsala, kata Abu Sa'id Al-Khudri, fa'arsala ilaihi. Maka dikirim orang untuk menjemput Sa'ad. Untuk negosiasi sama orang-orang Yahudi dan memberikan keputusannya. Faja'a ala himarin. Sa'ad datang naik keledai. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam kondisi dia sakit. Falamma balagha qariban minal masjid. Ketika dia sudah sampai dekat masjid, yang dimaksud masjid ini bukan Masjid Nabawi, tapi masjid
yang lokasi yang digunakan oleh Nabi SAW untuk sholat berjamaah pada fase pengepungan Bani Quraidah. Jadi ada tempat yang dibikin untuk sholat berjamaah di sana bersama para sahabat Nabi SAW. Sa'ad bin Mu'ad dari Masjid Nabawi. Ketika sudah dekat Nabi SAW, di riwayat ini dikatakan, itu khairakum aw sayyidakum. Datanglah atau sambutlah yang terbaik di antara kalian, yang termulia di antara kalian, sayyidnya kalian, tuannya kalian. Ini lafaz yang ada di Al-Adabul Mufrad. Tapi dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, qumu ila sayyidukum. Berdirilah kalian menyambut sayyid kalian. Dan ini yang lebih tepat dengan bab kita, berkaitan dengan bagaimana seorang berdiri menyambut tamu. Boleh enggak orang berdiri menyambut untuk salaman sama tamunya? Atau dia duduk aja nunggu tamunya datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk. Duduk dia, Assalamualaikum. Apa seperti itu? Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan, qumu, bangkitlah kalian menyambut sayyid kalian. Ini di riwayat Bukhari dan Muslim. Akhirnya saat disambut, lalu disuruh turun, ya, dibantu untuk turun. Nabi SAW mengatakan kepada Sa'ad, ya Sa'ad, inna haula nazalu ala hukmi. Wahai Sa'ad, mereka mengikuti keputusan. Terserah. Ahkumu fihim. Akhirnya Sa'ad, di riwayat yang disebutkan dalam Bukhari, Sa'ad tanya, apakah keputusanku ini berlaku untuk yang berada di tenda ini? Maksudnya Rasul SAW. Nabi juga akan mengikuti keputusan Sa'ad. Nabi SAW mengatakan, iya, kata dia. Apa keputusan Sa'ad? Ahkumu fihim, hukumanku buat mereka, antuktala muqatiluhum. Yang dewasa, tentara-tentara mereka yang bisa perang dibunuh semua. Wa tusba dzurriyyatuhum, perempuan dan anak keturunan mereka dijadikan tawanan. Ketika itu pada teriak di sana perempuan-perempuan itu. Padahal sebelumnya orang-orang mengatakan, ya Sa'ad, engkau berbuat baiklah kepada mereka. Ya, banyaklah rayuan-rayuan. Sa'ad mengatakan enggak boleh saat sekarang ini, ya, menjadi orang yang lembek gitu ya. Enggak, aku harus tegas terhadap mereka. Mereka ini berkhianat gitu. Tidak seperti berkhianatnya Banu Qainuqa. Mereka tidak seperti berkhianatnya Banu Nadir. Berkhianatnya Banu Quraidah ini pada saat perang, yang berpotensi umat Islam habis. Enggak main-main. Maka akhirnya Nabi SAW mengatakan, hakamta bi hukmillah. Engkau telah memberikan keputusan hukuman buat mereka sesuai dengan hukuman Allah Azza wa Jalla. Au qala hakamta bi hukmil malik. Keputusanmu ini sesuai dengan keputusannya Al-Malik, yakni Allah Azza wa Jalla, Sang Maharaja. Di riwayat lain dikatakan keputusanmu sama dengan keputusan yang ada di atas langit yang ketujuh. Allah Azza wa Jalla di atas arsy. Akhirnya dibuatlah parit-parit jemaah. Disitulah orang Yahudi dipenggal kepala. Jumlah mereka 600 sampai 700. Yang laki-laki. Di mana-mana hukuman pengkhianat itu dibunuh. Sampai hari ini. Kalau ada pengkhianat bangsa dan negara, ya, itu dibunuh. Apalagi ini pengkhianat yang dapat menyebabkan kematian bangsa umat Islam secara keseluruhan. Maka dibunuh kira-kira 600-700 orang. Kalau yang masih muda-muda dilihat, dia sudah balik atau tidak. Ketika sudah balik, dilihat bulu kemaluannya tumbuh, maka kepalanya dipenggal. Ini yang kemudian dibesar-besarkan, mengatakan umat Islam ya tidak memberikan kasih sayang. Orang yang melakukan, orang yang memberikan kasih sayang kadangkala harus melakukan tindakan ketegasan
agar tidak terulang kembali. Sudah Banu Qainuqa jadi pelajaran, tapi mereka ngambil pelajaran. Banu Nadir udah, malah mereka mau berkhianat, mau membunuh Nabi alaihissalam dan para sahabat. Barakallahu fiik, ini berkaitan dengan kisah ini. Yang jelas berkaitan dengan bab kita, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat dari kalangan Ansor untuk berdiri. Mereka sedang duduk. Saat datang nih, bangun, sambut dia. Qumu ila sayyidikum. Ini diperbolehkan kalau kita bangun untuk menyambut saudara kita. Jadi bukan bangun, saudaranya datang berdiri. Udah duduk lagi. Bukan. Tapi berdiri dalam rangka menyambut. Baik, kita akan baca hadis selanjutnya. Tafadhol. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال ما كان شخص أحب إليهم رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعلمون من كراهيته لذلك. Barakallahu fiikum. Ini hadis Anas bin Malik. Kita tahu Anas bin Malik pelayan Nabi alaihi salatu wasallam selama 10 tahun jemaah. Jadi dia tahu luar dalamnya rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan tentang kondisi sahabat bagaimana menyikapi Nabi SAW. Kita ini diperintahkan untuk memuliakan guru, menghormatin dan mengagungkan mereka yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Apalagi Rasulullah SAW. Anas mengatakan, maka syakhsun ahabba ilaihim ru'yatan minan Nabi SAW. Tidak ada orang yang lebih suka untuk mereka pandang lebih dari Nabi SAW. Nggak ada. Artinya sahabat ini sangat suka memandang Rasul SAW. Dan semoga kita suatu hari dapat memandang Nabi SAW dan minum dari telaga Rasulullah SAW. Wa kanu idza ra'auhu lam yaqumu ilaih. Mereka ketika melihat Nabi SAW, mereka nggak berdiri gitu. Mereka tetap dalam kondisi duduk. Ketika Nabi mungkin masuk ke masjid, datang untuk duduk bersama mereka, mereka tidak berdiri. Jadi berdiri itu diperbolehkan dalam rangka menyambut, umpamanya mau berdiri, mau bersalaman. Kenapa mereka melakukan itu? Disebutkan di sini karena mereka lima ya'lamun min karahiyatihi lidzalika. Mereka tahu Nabi nggak suka seperti itu, diperlakukan seperti itu nggak suka. Maka sahabat tetap menghormati Nabi dengan tidak menyelisihi aturan. Kalau mau bangkit menyambut nggak apa-apa. Orang ngambil barang umpamanya atau mau turun dari kuda, mau dibantu, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada apa-apa, cuma sekedar berdiri, tidak untuk salaman, tidak untuk memeluk umpamanya ketika seorang datang dari safar, tidak untuk apa-apa, maka tidak perlu berdiri. Baik, kita dengarkan adzan. Barakallahu fikum.
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بمحمد وسلم Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jadi bicara berdiri untuk orang lain, para ulama membagi menjadi 3. Yang pertama yang diperbolehkan, yaitu berdiri dalam rangka menyambut orang tersebut, untuk bersalaman sama orang itu, untuk menolong orang tersebut, mendudukkan orang itu ke kursi. Kadang kalau orang sudah tua, kita berdiri, Allah fadl fadl, kita dudukkan orang tersebut. Ini yang diperbolehkan. Yang kedua, berdiri sekedar untuk penghormatan. Umpamanya datang fulan, iya fulan datang, jamaah diharap berdiri, berdiri semua. Ngapain antum berdiri? Mau salaman? Enggak juga. Jadi sekedar berdiri itu yang tidak boleh. Boleh jadi hukumnya haram, boleh jadi hukumnya makruh. Ketika orang itu memang demi kesombongan dia, untuk menunjukkan keagungan dia, nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau bukan untuk menunjukkan kebanggaan dan kesombongan, tetap lebih baik ditinggalkan. Tetap terlarang sebenarnya. Yang ketiga, berdiri di atas orang ini. Ya kalau dulu mamanya raja duduk berdiri 2, 3 orang, 5 orang ya di belakangnya. Ini tidak diperbolehkan juga, kecuali untuk penjagaan. Seperti pas pampres yang untuk melindungi presiden umpamanya, dia berjaga-jaga karena dikhawatirkan ada serangan kepada orang tersebut, nggak apa-apa. Tapi kalau sekedar berdiri untuk menunjukkan keagungan, itu tidak diperbolehkan. Barakallahu fiik. Tinggal satu hadis dalam bab ini tapi cukup panjang, tentang bagaimana Rasulullah SAW berdiri untuk putrinya dan bagaimana putrinya berdiri menyambut Rasulullah SAW abah. Barakallahu fiik. La, yak. Apakah anak bawaan istri itu mahram? Anak tiri. Jemaah, berkaitan dengan anak istri, Allah Azza wa Jalla mengatakan warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Kalau bapaknya sudah kalau laki-laki sudah masuk sama ibunya, sudah ngumpulin ibunya, maka anaknya, istrinya jadi mahram. Tapi kalau sekedar akad nikah, maka tidak mahram. Artinya akad nikah, tahu-tahu sang bapak kayaknya nggak cocok anak sama emaknya, sama anaknya aja. Umpamanya seperti itu. Kalau belum kumpul, nggak masalah. Tapi kalau sudah kumpul nggak boleh sudah. Itu jadi mahramnya. Walaupun dia hidup bersama sang laki-laki atau dia hidup ikut sama bapaknya umpamanya. Yang roje dalam masalah ini, pokoknya anak tiri mau hidup sama emaknya, mau hidup sama bapaknya, tetap mahram buat sang suami. Itu pendapat yang lebih roji. Tapi dalam pemahraman ini tolong ya dijaga. Pakaian perempuan itu tetap dijaga. Karena kalau bicara mahram bukan berarti boleh menampakkan auratnya di depan mahram. Kakak sama adik umpamanya, tetap dengan pakaian yang sopan. Jangan karena mahram, enggak ini mahram anak pakai celana pendek. Na'udzubillah, enggak boleh jemaah. Tetap harus dengan pakaian yang sopan. Izin bertanya. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Bagaimana pendapat antum perihal oknum di kalangan penuntut ilmu yang ketika datang ke kajian lebih disibukkan dengan membuat vlog
fotoin dan videoin ustadz untuk konten atau storynya dibanding mencatat ilmu yang disampaikan saat kajian. Dan apa hukumnya ketika mahasiswa mengambil foto atau video asatid di kelas untuk dijadikan konten di medsos? Mahal konten ini jamaah. Nah, apa istilahnya? Konten is the new currency. Currency? Iya, konten itu sekarang fulus urusannya. Terus apa jawabannya? Ya, nasihat ana sih buat mahasiswa, hendaklah antum tiap hari bikin konten yang isinya dakwah. Tiap hari antum bikin. Antum hari ini dapat nasihat dari ustadz, membahas satu hadis, atau di kelas tadi dapat faedah, itu yang antum bikin konten. Dengan menata hati. Antum sampaikan qala Rasulullah SAW, umpamanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jelasin setengah menit upload. Niatnya yang benar. Ada manfaatnya. Tapi kalau antum bikin konten sedang kajian, apa manfaatnya? Manfaatnya apa? Oh enggak Ustaz, ana memotivasi orang lain supaya datang kajian. Oh, lain lagi. Innamal a'malu binniyat. Tapi nasihat ana buat yang suka bikin konten, bikinlah konten yang benar-benar memang memberikan manfaat kepada umat. Bukan konten yang menampilkan diri antum. Karena orang itu ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Foto sama ustaz. Habis gitu waktu mau melamar seorang akhwat, antum ngajinya sama siapa? Lihat foto ana. Oh. Enggak benar gitu jamaah, enggak benar. Maka nasihat ana tadi, antum yang harus bikin, ya nasihat ana, ini adalah nasihat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Ini kesempatan antum. Antum belum pulang kampung. Dulu para ulama kalau mau nyampaikan nunggu pulang kampung. Apa kata Allah? Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum mata idza raja'u ilaihim. Mereka baru bisa menyampaikan, memberikan peringatan kalau pulang kampung. Tapi sekarang enggak sudah. Antum tiap hari bisa pulang kampung. Tiap menit antum bisa update status. Yang lihat keluarga antum, ya, tetangga antum, kerabat antum, makanya bikin konten. Tiap hari bikin konten antum. Satu konten paling enggak. Dari mana? Dari faedah yang antum dapat di kelas. Jadi bukan di kelasnya yang dikontenin. Sedang sekolah, sedang kuliah, sedang belajar. Apa manfaatnya? Bikin konten yang bermanfaat. Fahimtum? Barakallahu fikum. Nah, bagaimana hukumnya menjual kue untuk kebutuhan Natal? Karena kita ada open order buat bingkisan dihias dengan ornamen tema Natal. Nggak boleh. Hendaklah kita, kalau kita jualan kue, orang mau beli dibuat apa bebas. Tapi kalau kita yang menyediakan, memfasilitasi hal itu, bahkan memberikan ornamen dengan Natal itu, berarti kita mendukung. Sedangkan Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini perbuatan dosa. Kita sebagai umat Islam tahu bahwa ini salah satu bentuk kesyirikan yang mengatakan itu hari kelahirannya anaknya Tuhan. Sedangkan kita mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Jangan takut rezeki antum berkurang. Jangan. Karena yang ngasih rezeki antum Allah. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahullahu khairan minha. Allah akan kasih ganti yang lebih baik.
Tunggu bentar. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Dan apa ini jamaah? Motivasinya. Motivasinya mungkin jamaah. Iya salah tulis. Ya, motivasinya buat kami yang menuntut ilmu syar'i dari dapat biaya dari orang. Terkadang kami dalam belajar ini semua kepikiran terus, jadinya nggak bikin fokus belajarnya. Karena jika kami nggak bisa apa-apa, takut bikin yang membiayai itu kecewa. Seharusnya yang bertanya ini adalah yang dibiayai orang tuanya. Antum kalau mengecewakan orang lain tidak seperti mengecewakan orang tua. Lebih berat lagi kalau yang kecewa itu ayah ibu kita. Keduanya yang berjuang untuk kita. Wallah ada mahasiswa dulu ya. Dia cerita bagaimana bapaknya itu kerja di sawah. Kadang-kala gagal panennya. Sampai nggak bisa kirim duit untuk biaya anaknya. Ada yang orang tuanya tukang beca. Anak punya kawan dulu. Sang anak ini kadang-kala mengecewakan orang tua. Ada seorang ibu yang cerita sama anak, Ustadz, anak sampai jual kalung anak Ustadz untuk biaya anak-anak Ustadz. Pulang nggak jadi apa-apa Ustadz. Gimana kecewanya orang tua? Dan ini sebagai bentuk pengkhianatan antum kepada orang tua antum. Antum di tempat ini nggak diawasin orang tua. Karena orang tua melihat antum udah pada dewasa. Udah tahu mana yang baik dan buruk. Dan antum datang ke tempat menuntut ilmu syar'i. Di lingkungan yang semuanya insya Allah sama-sama menuntut ilmu syar'i. Tapi ternyata di sini antum kajian yang nggak hadir. Di kelas telat. Maka tolong bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang bertanya ini seharusnya yang dibiayain orang tua. Kalau yang dibiayain oleh orang lain, ya mungkin bikin mereka kecewa, habis itu nggak dikasih biaya lagi kan. Selesai sudah. Tapi kalau mengecewakan orang tua, sampai mati orang tua antum ingat ya Allah anakku ini. Sampai ada cerita dulu, ada orang yang kirim anaknya ke Hadramut, belajar di sana. Dulu sebelum kemerdekaan nih jemaah. Dulu kan nggak tahu belajar apa di sana, ngapain di sana, mungkin ada surat. Setelah bertahun-tahun anaknya itu kirim surat sama bapaknya bahwa dia akan pulang naik kapal laut ini yang akan sampai ke Surabaya pada tanggal ini dan ini. Senengnya orang tua jemaah. Ditungguin ini turun dari kapal itu kan. Ternyata anaknya bawa gitar jemaah. Anaknya turun dari kapal tuh bawa gitar. Kata bapaknya, "Dhonantu dhonnan fakhaba dhanni. Dhanantu syaikhan faja'al mughanni." Aku mengira katanya dengan prasangka yang baik, aku kira anakku jadi syekh itu loh. Ternyata yang datang adalah penyanyi. Maka jangan sampai antum mengecewakan orang tua antum. Bolehkah berdiri ketika menyambut seorang guru ketika masuk kelas? Nggak boleh. Kecuali berdiri untuk menyalami gurunya. Jadi kalau berdiri dalam rangka maksud yang diperbolehkan, nggak apa-apa. Momennya yang depan ya. Yang depan kan biasanya ustadznya lewat depan tuh. Ketika ustadz masuk antum berdiri. Assalamualaikum ustadz, kaifahalukum ustadz. Umpamanya. Boleh. Tapi kalau sekedar ustadz masuk kelas. Mahasiswa berdiri. Berdiri. Enggak jemaah, enggak boleh. Masya Allah, panjang banget nih jemaah. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Waduh, ana izin minum dulu jemaah. Bagaimana apabila seorang wanita yang baru lulus diminta oleh laki-laki melalui ibunya dan ibu angkat melalui ibunya dan ibu angkat
Namun anak perempuan tersebut hanya menanggapi dengan senyuman dan belum serius. Namun anak perempuan itu diberi kalung emas oleh sang ibu dan laki-laki yang mau memintanya, dan masih disimpan oleh ibu kandungnya. Dan anak perempuan itu pemikirannya udah mulai dewasa. Dan dia berpikir nggak suka. Iya, nggak suka sama laki-laki tersebut. Tapi ibu angkatnya memaksa dia. Karena alasan pingin yang terbaik untuk dia. Karena anak-anak laki tersebut adalah anak dari sahabat baik sang ibu angkat. Dengan pertimbangan lain sudah bisa dibilang secara ekonomi mapan. Sehingga dengan hal tersebut membuat sang anak perempuan itu dalam kebingungan. Sudah bilang sejujurnya, namun masih dipaksa. Dan sekarang si anak perempuan berpikiran ingin bekerja dan punya usaha menyenangkan orang tuanya. Mohon nasihatnya Ustaz dalam hal ini. Ibu kandungnya pun bingung dalam memutuskan hal ini. Syukran Ustaz. Iya jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bikru tusta'dzan. Anak gadis itu diminta izinnya. Diminta persetujuannya. Gak boleh dipaksa. Sampai bapaknya sendiri gak boleh maksa tuh anak gadis. Yang sudah dewasa ya. Itu gak boleh dipaksa. Pernah di masa Nabi SAW ada seorang wanita yang datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia mengatakan, bapakku nikahkan aku dengan sepupuku, sedangkan aku gak mau. Mana bapakmu? Dipanggil bapaknya. Engkau jangan paksa putrimu, kata dia. Yang mau menjalani kehidupan itu siapa? Ya anak itu gitu loh. Anak itu yang mau jalani. Jadi kadang-kala ada orang tua yang maksa. Anaknya bagus, ini itu. Ibunya janda umpamanya. Suka sama menantunya. Kata calon menantunya. Loh yang mau nikah anak apa ibu? Kalau ibu suka bismillah ibu. Loh yang mau nikah kan dia gitu loh jemaah. Dia yang mau nikah. Dia yang mau jalanin kehidupan jemaah. Maka gak boleh tuh anak dipaksa. Anti pun boleh menolak ketika gak suka. Karena dikhawatirkan dalam perjalanan hidup gak lama nikahnya. Kesian juga sama tuh laki-laki. Jadi kalau bicara kesian juga sama itu perempuan karena dipaksa. Kesian juga sama laki-laki itu mendapatkan seorang istri yang istrinya gak suka. Yang boleh jadi umur pernikahannya gak akan lama. Yang nanti siapa yang kecewa? Semuanya kecewa. Ibu angkatnya kecewa, ibu kandungnya kecewa, mertua kecewa. Maka tolong pernikahan ini tidak boleh ada unsur paksaan. Oh anak wajib berbakti sama orang tuanya. Nurut sama orang tuanya, iya. Tapi ada hal-hal yang berkaitan sama dirinya yang tidak berkaitan dengan orang tuanya. Gak wajib anak itu nurutin. Salah satunya dalam urusan pernikahan. Bapak mengatakan kepada anak laki-lakinya, nak, Masya Allah nak, bapak senang sama anaknya Fulan nak, sahabatnya bapak. Engkau nikah sama dia? Wallah pak, aku gak suka sama dia pak. Gak tertarik. Ayolah nak, bapak suka nak. Ini gimana solusinya jemaah? Ya bismillah bapak, bismillah. Boleh bapak, 2, 3, 4 boleh. Tapi kalau aku gak suka apa? Ini jamaah, agama kita ini benar-benar sempurna. Memberikan arahan kepada putrinya boleh. Nah anak itu seperti ini, seperti ini, seperti itu. Berikan arahan. Gimana nak? Maka sang anak nasihat anak kepada anak perempuan ini. Engkau katakan aku mau istikharah. Silahkan kau istikharah. Karena boleh jadi keputusanmu juga salah. Engkau menolak bisa jadi salah keputusanmu. Karena engkau hanya menggunakan akal dan perasaan. Boleh jadi dia jodohmu yang terbaik. Sebagaimana menurut ibu angkat.
Maka sampaikan kepada ibu angkatmu dan kepada ibu kandungmu, aku akan istikharah. Aku akan meminta petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Kalau memang baik, semoga dia jadi. Kalau enggak, ya keputusan Allah adalah yang terbaik. Jadi seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya, tapi ada hal-hal yang orang tua nggak boleh memaksakan kepada anaknya. Maka nasihat anak tadi, istikharahlah, minta pilihan dari Allah, kemudian berikan jawaban kepada ibu angkatmu, dan sekali lagi semuanya insya Allah menginginkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Harta, kemapanan tidak selalu menjadi faktor kebahagiaan seseorang. Enggak. Jangan dipikir kalau dapat suami yang mapan kau bahagia, belum tentu. Boleh jadi dapat suami yang biasa-biasa aja lebih menyenangkan daripada dapat suami yang banyak hartanya, karena dia sibuk tidak memperhatikan istrinya. Barakallahu fikum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.